Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 8 Juni 2021, Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kita diingatkan supaya selalu memberi contoh yang baik kepada sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau menantang kami untuk menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Menjadi contoh yang baik bagi sesama. Tuhan bantulah kami agar kami selalu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Injil dalam hidup kami agar banyak orang merasakan dan turut terinspirasi. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 5, ayat 13 sampai 16. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berilah contoh yang baik kepada sesama. Injil hari ini mengingatkan saya akan seorang pastor tua yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kami pernah tinggal di tempat yang sama. Seringkali saya bercakap-cakap dengan dia dan amati gerak-geriknya, malah sering saya pergi ke kebun kesayangannya, mengamati bagaimana dia bekerja. Waktu itu umurnya 77 tahun. Dia masih sangat semangat melayani umat dan kerja di kebun. Sesungguhnya waktu itu dia sudah pensiun, sudah tidak diberi satu paroki khusus oleh uskup untuk ditanganinya, tetapi selalu siap membantu kalau dibutuhkan. Di waktu senggang dia bekerja di kebun. Di kebun dia tanam nenas, pisang, dan pepaya. Selagi asiknya bekerja, saya mendekati dia dan mengajaknya untuk ngobrol sebentar. Dengan senyum dia melayani saya. Saya bertanya kepadanya, "Pater, apa saja yang membuat Pater selalu bersemangat?" Katanya, "Moto saya sudah menjadi inspirasi hidup saya." Saya bertanya kepadanya, "Apa saja moto Pater?" Katanya, "Moto saya adalah ora et labora." Artinya, berdoa dan bekerja. Lewat doa, saya merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saya merasa Tuhan begitu hidup dalam diriku. Lewat kerja, saya menyatu dengan karya Tuhan. Lewat tumbuh-tumbuhan seperti nenas, pisang, pepaya, dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Saya melihat arti hidup. Tuhan hadir dalam tumbuh-tumbuhan itu. Lewat tumbuh-tumbuhan itu, saya merasakan kehadiran dan kedekatan dengan Tuhan. Karena contoh hidup dari pastor tua ini, banyak umat mengenalnya dengan sangat dekat. Sewaktu beliau meninggal tahun 2015, begitu banyak orang datang ungkapkan perasaan sedih dan terima kasih mereka kepadanya. Umat dan uskup mantan binaannya dari keuskupan di mana ia bekerja sangat lama, meminta pada pemimpin Serikat Sabda Allah
agar jenazahnya dikuburkan di keuskupan mereka. Pemimpin serikat menyetujuinya. Sampai sekarang banyak orang datang mengunjungi kuburnya. Pastor ini sudah menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Saya sendiri selalu merasa kagum dengan cara hidupnya, yang sangat sederhana dan senyumnya yang selalu mengundang orang untuk dekat padanya. Dia sudah memberi contoh hidup yang begitu baik kepada banyak orang. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sudah menjadi garam dan terang bagi sesama kita? Apakah kita sudah memberi contoh yang baik kepada sesama? Hari ini Yesus mengingatkan kita kembali sekaligus menantang kita. Katanya, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus mengharapkan agar hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik dan menggerakkan hati dan pikiran mereka untuk dekat pada Tuhan. Tuhan mengharapkan kita sudah menjadi contoh yang baik bagi sesama. Kalau orang memuji kita atau mengikuti contoh hidup kita, itu berarti hidup kita sudah menjadi inspirasi yang sangat positif bagi hidup mereka. Hidup kita sudah menjadi contoh bagi mereka yang lain. Kita berdoa semoga nilai Injil yang sudah diajarkan Kristus selalu menjadi inspirasi hidup kita dan kita hayati dan amalkannya dalam hidup harian kita. Marilah berlomba-lomba untuk menjadi garam dan terang bagi sesama. Berlomba-lomba untuk memberi contoh yang baik kepada yang lain. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita, agar kita selalu sanggup menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan yang mengalami kesulitan hidup, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.